Cara cek amal-amal sunnat yang hadisnya bermasalah itu gampang, bahwa pahalanya melebihi Lailatul Qadar. Coba kita lihat Lailatul Qadar berapa utamanya? 1000 tahun. Ini kalau nggak ngerti hadis, pakai aja kaidah ini. Nggak ngaji hadis tuh lama, Pak. Kami alhamdulillah Allah izinkan ngaji hadis kepada beberapa syekh, yang paling lama orang Indonesia. Jadi ada orang Indonesia pakar hadis. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, Imam besar Istiqlal yang lama. Sebelum Imam besar yang sekarang, itu beliau imamnya. Beliau 9 tahun di Jawa, kemudian 9 tahun di Riyadh, Saudi, ngaji kepada ulama-ulama di Saudi, dan berguru kepada ulama-ulama yang dahsyat-dahsyat lah ya. Mustafa Al-Azami, bin Baz, banyak ya. Dan terakhir beliau berguru kepada Syekh Hasan Hitu ya. Guru kami ini itu keras sekali dan sempat viral, tapi orang tidak paham viralnya ini. Beliau ingin menjelaskan bahwa puasa di bulan Rajab, semua hadisnya, hadis yang mana? Hadis tentang keutamaan-keutamaannya itu palsu dan dhaif. Dua aja. Kalau nggak palsu, maudhu, dhaif. Tapi tolong dibedakan. Kalau saya ingin berpuasa bulan Rajab, puasa Seninnya kah, puasa Bidnya, atau saya ingin puasa mutlak, itu boleh-boleh saja. Seperti boleh berpuasa di bulan yang lain. Tapi itu video kan dipotong, jadi nggak disebutkan bagian yang boleh membolehkannya. Bapak saudara makan Allah, kalau nggak ketemu, coba pakai kaidah ini. Apa kaidahnya? Jika ada amalan sunnah yang melebihi pahalanya pahala Lailatul Qadar, pastikan hadisnya dhaif atau palsu. Satu malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Ini satu hari bulan Rajab sama dengan 1 tahun atau 1000 tahun? 1000 tahun, Pak. Ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Oleh karena itu hadis ini pasti palsu. Pasti palsu ya. Ada lagi puasa Rajabnya disebutkan dalam hadis ya, juga Imam Khalal itu ya. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di surga itu ada satu sungai bernama Rajab. Man shoma yawman min Rajaba saqahullah min dzalikal ma'. Siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Rajab, Allah akan berikan dia air dari sungai Rajab. Kita udah cek, Pak, ternyata nggak ada hadis sahih yang menyebutkan ada sungai namanya sungai Rajab. Di surga itu disebutkan bahwa ada sungai, tapi nggak disebutkan namanya Rajab kecuali hadis ini. Karena ini berkaitan dengan akidah, maka hadis ini tidak bisa diterima. Akidah mengenai apa? Akidah mengenai surga. Ada, ini baru tentang puasa ya. Yang ketiga mengenai sholat. Ini kita baru lewat malam Jumat pertama. Biasanya di beberapa pesantren, beberapa zawiyah zikir, orang mengamalkan namanya sholat raghaib. Apa arti raghaib? Sholat berharap dapat rahmat Allah Ta'ala. Berapa rakaat? Ba'da maghrib sampai isya 12 rakaat. Setelah kita teliti hadisnya, ternyata sumber hadisnya kita dapatkan dari kitab Imam Salafus Saleh sebenarnya, Imam Abu Talib Al-Makki. Judul kitabnya Qutul Qulub. Qutul Qulub itu artinya makanan qalbu. Lalu kitab itu, hadis yang ada di kitab itu dinukil kembali oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Maka dua imam ini termasuk imam yang rajin mengamalkan salat raghaib. Tapi hadis itu diteliti nanti oleh Imam Subki dan Imam Al-Iraqi. Apa hasilnya? Ternyata hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Oleh karena itu ahli hadis membid'ahkan salat raghaib, salat antara maghrib dan isya,
di awal Jumat pekan pertama bulan Rajab. Tapi Imam Abu Talib Al-Makki dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali tetap melakukannya. Kenapa mereka tetap melakukannya? Karena mereka menemukan ulama salaf sebelum mereka mengamalkannya. Saya lama memikirkan ini bid'ah atau tidak, bid'ah atau tidak. Ternyata kita lihat sejarahnya, ini panjang ini sejarahnya. Dulu ada namanya Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi, menulis kitab mengenai bid'ahnya sholat raghaib. Akhirnya terjadi pecah ya di satu masjid di zaman Syekh Ibnu Taimiyah. Dia membubarkan orang lagi sholat raghaib, dan akhirnya nama Ibnu Taimiyah menjadi hancur, tidak disukai di Damaskus saat itu. Kenapa? Syekh Ibnu Taimiyah meneliti sendiri sebagaimana Al-Maqdisi, dan hasilnya sama, hadisnya palsu. Tapi dhaif ataupun palsu, Imam Nawawi yang juga mengatakan ini sholatnya batil, tapi dia punya kaidah. Contohnya gini, Imam Nawawi itu nulis kitab Arba'in. Di sini ada Ta'lim Arba'in 42 hadis. Belum ya? Silakan dibuat Pak ya. Khatam lah itu, nanti diijazahkan pakai sanad oleh gurunya kalau bisa. Imam Nawawi mengatakan, saya nulis hadis 42 ini bukan karena keutamaan yang ada di hadis dhaif. Di hadis dhaif dikatakan, man hafiza arba'ina hadisan, siapa yang hafal 40 hadis, maka Allah akan kumpulkan dia bersama para ulama, para nabi di akhirat nanti. Setelah diteliti hadis ini dhaif, lalu beliau mengatakan, saya tidaklah mengamalkan hadis mengenai keutamaan 40 hadis itu, tapi saya melihat ulama salafus saleh melakukannya, yaitu Imam Ibnul Mubarak menulis kitab Arba'in fil Zuhud, Arba'in fil Jihad, 40 hadis mengenai zuhud ataupun jihad. Maka beliau mengikuti amal ulama salafus saleh. Jadi ini ada rumus Bapak Saudara makanan Allah, hadisnya dhaif, lemah, tapi ada ulama salaf yang mengamalkannya, bukan karena hadis itu. Maka dalam ilmu fikih kita boleh mengamalkannya, tapi ikut ulama salaf, bukan ikut hadis dhaif itu. Itu kaidahnya. Contohnya apa? Saya sering mencontohkan di beberapa tempat. Bapak saudara makan Allah, jika kita punya anak baru lahir, diazankan nggak? Benar, diazankan. Kita cek hadisnya. Hadis riwayat siapa itu? Hadis mengazankan bayi baru lahir, riwayat Imam Al-Hafiz At-Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari. Dalam bab Kitabul Aqiqah dari Sunan Tirmizi disebutkan hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana. Rasulullah SAW mengazankan di telinga al-maulud, anak baru lahir. Kita teliti, ternyata di dalamnya ada rawi yang dhaif, periwayat yang lemah. Lalu apakah otomatis amal dengan hadis ini tidak boleh? Ternyata kita coba lihat, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Hadis ini hasan plus sahih. Udah hasan plus sahih lagi. Maksudnya apa? Ternyata beliau punya keterangan di situ, wabihi, ya, dan dengan hadis ini ba'du ahli ilmi, ya, sebagian ahli ilmu mengamalkannya. Siapa? Ulama salafus saleh. Maka Imam Tirmizi punya kaidah, jika ada satu hadis lemah tapi ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya, maka hadisnya bisa naik. Tapi bukan riwayatnya, tapi isi hadisnya. Nah, inilah yang pelik dalam ilmu hadis. Makanya ngaji ilmu hadis itu banyak pusingnya Pak daripada nyamannya. Beda kalau ngaji ilmu qalbu, ngaji tafsir, itu beda. Ya. Kita kalau kajian qalbu itu merinding-merindingnya lebih banyak. Tapi kalau ngaji ilmu hadis, kepalanya berat nanti pulang. Ini ustaz nih ngomong apa ini gitu ya. Tapi begitulah ilmu hadis. Ilmu hadis itu